Malam itu, hujan turun begitu deras, seolah langit ikut menangisi nasib desa. Sungai hitam, angin menderu kencang, membuat ranting-ranting pohon menari liar seperti tenggon-tanggon yang mencoba meraih sesuatu di kegelapan. Di dalam rumah kayu sederhana, Rani duduk sendirian di depan jendela, memandangi langit yang pekat tanpa bintang. Luka lama di lehernya, bekas serangan Kuyang tempo hari, kembali terasa perih dan berdenyut. Perasaannya tidak enak. Ia tahu teror itu belum berakhir. Kuyang itu belum benar-benar mati. Tiba-tiba di tengah gemuruh petir terdengar suara langkah kaki di luar. Tap tap tap. Suara itu begitu pelan, nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Rani refleks menggenggam erat kalung perak pemberian neneknya, satu-satunya benda yang memberinya sedikit keberanian. Kemudian, sebuah bisikan lirih terdengar tepat di dekat jendela. "Rani, masih ingat aku?" Jantung Rani serasa berhenti berdetak. Suara itu, suara yang sangat ia kenal. Suara Mira, sahabatnya yang hilang sejak serangan Kuyang pertama. Tapi, itu mustahil. Mira sudah tiada. Jasadnya sudah dikubur 2 minggu yang lalu. Dengan tangan gemetar, Rani memberanikan diri membuka tirai jendela pelan-pelan. Dan di sana, di luar, melayang di tengah hujan, sebuah kepala perempuan, rambutnya yang panjang dan basah menempel di wajahnya yang pucat pas. Matanya merah menyala seperti bara api, dan organ-organ tubuhnya menjuntai ke bawah, meneteskan darah segar ke tanah yang becek. Kepala itu tersenyum mengerikan. "Aku lapar, Ron. Aku haus darahmu." Rani menjerit sekuat tenaga. Ia segera berlari ke dalam kamar, membanting pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Dengan napas yang memburu, ia menyalakan dupa pemberian neneknya dan mulai merapalkan doa-doa perlindungan yang sudah ia hafal di luar kepala. Aroma wangi dupa memenuhi ruangan, tapi suara tawa mengerikan dari luar seakan mengejek usahanya. Keesokan harinya, kabar tentang kemunculan Kuyang itu sampai ke telinga Mak Randa, dukun tua yang disegani di desa. Tanpa menunggu lama, beliau langsung datang ke rumah Rani. Matanya yang tajam menatap Rani dengan penuh arti. "Kuyang yang kau lihat semalam bukan sembarang roh," ujar Mak Randa dengan suara berat. "Ia terikat dengan kutukan darah yang kuat. Dan yang lebih berbahaya, seseorang di desa ini telah memberinya tempat untuk bersembunyi." Rani terperanjat. "Maksud Mak, ada pengkhianat di antara kita, ada yang sengaja melindungi Kuyang itu?" Mak Randa hanya mengangguk pelan. Raut wajahnya tampak sangat serius. Misteri ini menjadi semakin kelam. Malam berikutnya, kengerian benar-benar melanda desa Sungai Hitam. Warga gempar. Seekor ayam ditemukan mati kering, lalu seekor kambing, dan yang paling membuat bulu kuduk merinding, seorang bayi yang baru lahir ditemukan di dalam buayannya dalam kondisi pucat pasi, tanpa setetes pun darah di tubuhnya. Warga diliputi ketakutan. Rani tahu apa artinya ini. Kuyang itu sedang berburu, mengumpulkan energi untuk mencari tubuh pengganti yang dulu berhasil dihancurkan. Mak Randa tidak tinggal diam. Beliau segera mempersiapkan ritual penangkapan. Di halaman belakang rumah Rani, beliau menancapkan 4 tiang kayu di 4 penjuru, lalu mengikatkannya dengan kain kuning keramat. Di tengah-tengahnya digantung sebuah kendi tanah liat yang sudah diisi dengan darah ayam. "Malam ini adalah penentuannya," kata Mak Randa. "Jika Kuyang itu datang dan masuk ke perangkap ini, ia tak akan pernah bisa kembali ke tubuh aslinya." Langit malam itu begitu sunyi, seolah menahan napas. Menjelang tengah malam, angin tiba-tiba berputar kencang, membawa hawa dingin yang menusuk Kuyang. Dari arah hutan, terdengar suara tawa melengking yang memecah kesunyian. "Mak Randa, kau pikir selembar kain kuning dan kendi darah bisa menghentikanku?" Sesosok kepala melesat cepat dari kegelapan hutan. Matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Terbang lurus ke arah rumah Rani. Rani dan Mak Randa berdiri tegak, masing-masing memegang dupa yang menyala sambil terus membaca mantra. Tiba-tiba, api di ujung dupa mereka berubah warna
menjadi biru terang. Kuyang itu menjerit kesakitan, tapi amarahnya justru semakin menjadi. Ia tetap menyerang. Di saat genting, Rani teringat sesuatu. Cermin. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah cermin besar. Satu-satunya benda yang konon bisa memantulkan wujud asli sang kuyang. Dengan sekuat tenaga, ia mengarahkan cermin itu ke arah kepala yang melayang. Seketika, pantulan di cermin berubah. Wajah kuyang itu bukan lagi wajah seram, melainkan wajah Mira yang penuh luka dan darah dengan tatapan putus asa. "Kenapa kau lakukan ini, Mira?" teriak Rani. Air matanya mulai mengalir. Dari pantulan cermin, suara Mira menjawab dengan pilu. "Aku tak ingin mati, Ron. Aku cuma ingin hidup lagi." Tiba-tiba, cermin di tangan Rani bergetar hebat, lalu pecah berkeping-keping. Cahaya merah yang menyilaukan meledak, memenuhi seluruh halaman. Saat cahaya itu meredup dan semuanya kembali tenang, yang tersisa di tanah hanyalah tumpukan abu hitam beraroma anyir seperti besi terbakar. Kuyang itu lenyap. Tapi, apakah sudah berakhir? Mak Randa menatap ke langit yang mulai terang. "Belum selesai, Rani," bisiknya pelan. Kepalanya memang sudah hancur, tapi tubuhnya belum kita temukan. Rani menoleh, memandang ke arah hutan yang gelap dan sunyi. Sayup-sayup, terdengar suara burung malam yang aneh, dan di antara pepohonan yang rimbun, ia melihatnya, sebuah bayangan, siluet tubuh perempuan tanpa kepala, berjalan terkiki-kiki dengan sangat pelan, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.